Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim, alladzi hadana ila sabilil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 22 berfirman, Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Maksudnya, apakah orang-orang yang dibukakan oleh hatinya untuk menerima Islam, alhamdulillah kita lalu yang mendapatkan cahaya dari Rabb-nya sehingga hatinya menjadi terang, hatinya menjadi bercahaya, terlihat dari ketentraman dan kebahagiaan. Lalu Allah bertanya, apa nanti sama dengan orang-orang yang hatinya keras? Apakah sama dengan orang-orang yang hatinya tidak terang, gelap? Makanya ini memang menentukan, jamaah. Allahumma wassi 'alaiha qabrahu, ya Allah, luaskan kubur bagi jenazah ini, sehingga kita sampai ke kubur pun juga terang. Begitu kita memasuki tempat kita berdiam di alam kubur itu terang. Kenapa? Karena waktu di dunia kita sudah berusaha untuk menerangi hati kita. Kita tidak ingin. Ulun tidak mengatakan bahwa ulun sudah 100%, enggak juga. Ulun sebenarnya baca ceramah ini sambil juga, Pak, untuk mentaklim diri. Bukan hanya, kita tidak ingin ibarat cahaya lilin itu, batangnya lilin itu kada kena cahaya orang, kan bercahaya di sekitar lilin itu bercahaya, lilinnya kada kena cahayanya batangnya. Kita tidak. Ulun ingin semuanya bercahaya. Tidak ada keinginan yang lain kecuali kita itu, Pak, sama-sama digiring oleh Allah menuju ke surga, itu aja. Tapi ya tadi itu, apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya, kita bersyukur menerima agama Allah, lalu yang mendapatkan cahaya dari Allah? Ataukah sama dengan orang yang hatinya memang sudah keras, hatinya memang sudah tidak bercahaya? Kan enggak.
Kita terjemahkan dulu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah. Bisa diterjemahkan, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Biar ada orang azan kada mendengar, Pak. Itu kasihan benar. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang hatinya keras. Al-qasiyah, hati itu bisa keras, lebih keras dari batu, Pak. Yang orang-orang pengerasan itu. Ada kawat diulai, Bang, bila sudah keras ya tutup Bang dah. Dibelokkan sedikit ya kada kawat. Lain dengan istiqomah, lain istiqomah orang yang memang berpegang teguh dengan tali Allah itu keras juga, tapi tidak sekeras kalau orang itu memang hatinya tertutup. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata, sesat dari jalan kan buntu. Kita hidup ini ya jangan sampai jalan kita itu sesat. Nah, supaya tidak sesat harus mengetahui kemana jalan yang kita tempuh kan gitu. Minta petunjuk kepada orang lain atau mendengar orang lain jalan yang benar itu kemana. Dalam beberapa kitab At-Tazkiyah termasuk Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, itu ya macam-macam mereka itu, Pak. Yang disebut dengan amradul qulub, amrad dari marid, penyakit hati. Itu yang maulah keras tuh, penyakit hati. Dan itu sangat berbahaya sekali. Amradul qulub, penyakit hati. Di antaranya ya yang sering ulun sampaikan juga, al-kibru, takabur, yakni orang yang merasa dirinya lebih baik, orang yang merasa lebih pandai, lebih segalanya dari orang lain. Atau dengan istilah kalimat yang lain, orang yang merasa paling sugih, paling berilmu, paling bungas, merasa nih ra'yu nafsihi fauqal ghair, merasa paling kuasa. Lu kan Allah yang paling kuasa. Kita sebagai seorang suami atau ayah kadang-kadang juga paling juga, Pak. Ikam nih mun kada ada aku bisa kada makan. Wah. Pandir bilang entel benar. Entel artinya dalam artian kok menuju kepada kesirikan ini. Apa iya bahwa hidup mati seseorang itu di tangan seorang? Jangan-jangan nang bocap mati berdahulu. Kada ada aku ikam kada hidup. Itu kan sudah melupakan Allah. Peiyanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-hasad, merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu singkatnya begitu. Tidak usah kita berkeinginan nikmat itu hilang pada orang atau nikmat itu mestinya ke seorang. Enggak. Begitu kita ini sudah tidak suka melihat orang itu nyaman, iyam itu sudah hasad. Semestinya kan kita ini bersyukur, alhamdulillah ikam lolos. Nah, aku ini masih belum lagi, masih lolos. Dengan was'alullah min fadlihi, di samping itu kita juga memohon karunia dari Allah. Ya, mudah-mudahan nanti
aku juga lulus kayak Ikam. Itu begitu. Mestinya Ikam tuh kada lulus waktu sekolah ada peti pintar ya Ikam. Hasad, dengki, tidak suka. Tidak suka kalau orang itu baik. Wah, itu amrodul qulub, penyakit hati. Orang-orang Yahudi itu bencinya luar biasa terhadap Islam tuh. Awalnya apa sih kebenciannya itu? Loh, kenapa jadi Rasul itu, seorang nabi itu yang terakhir bukan dari kelompoknya, bukan dari orang-orang Yahudi. Mereka sudah mengincar. Itu awalnya kan begitu. Awalnya orang Yahudi itu tidak suka dengan kita. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu awalnya mereka sudah menamakan anak-anaknya itu dengan Ahmad, dengan Muhammad, dengan harapan besar supaya titel nabi itu Allah berikan kepada kelompok mereka. Kita itu memang kan berkelompok-kelompok, Pak. Ada suku ini, suku ini. Suku pun juga berbeda-beda. Kita orang Banjar, ini ada orang Amuntai, ini ada orang Keluak, ini ada orang Banjar, ini ada orang, kan nggak sama. Kemudian dari orang Amuntai itu sendiri juga nggak sama. Ini orang Telaga Selaba, ini orang Tanggaulen, ini orang, kan nggak sama. Kita kan tahu, oh ini bukan Tanggaulen nih, airnya Pekakak, ini orang Halabio nih ini. Orang tahu itu satuan aja. Tapi kan kita tidak melihat itu, bahwa kedudukan masing-masing kita itu ada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ya kan begitu. Sesungguhnya aku telah menciptakan kamu itu perempuan dan laki-laki, itu jelas. Lalu berkelompok, syu'uba wa qabaila, bersuku-suku lalu berbangsa. Lita'arafu, kita menginginkan lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan mungkin juga Allah memberikan jodoh masing-masing di antara kelompok-kelompok itu, gak masalah. Lalu ini yang menjadi label yang utama itu, inna akramakum indallahi atqakum. Di sini Pak, biar kamu dari mana, Allah menilai siapa yang di antara kamu itu yang paling bertakwa, itulah yang mulia. Bila kadang membawa ketakwaan, biar suku apa kadang mulia, baik ia hidup di dunia maupun di akhirat. Itu begitu. Jadi kita nggak melihat dari mananya, bahwa itu memang ada. Kamu dari mana? Itu boleh, kenapa tidak? Kalau dari Amuntai Pak Ai. Tetapi Allah sangat memuliakan yang paling takwa di antara kalian. Dan kita kan tidak tahu juga siapa di antara kita yang paling takwa. Apa seorang mengatakan ulunlah yang paling benar, ulunlah yang paling beribadah? Enggak, Pak. Bila kita melakukan seperti itu berarti berpenyakit hati. Dan itu kan yang namanya iman itu kan bisa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita sudah menyadari nanti ya tidak terlepas lagi dari godaan syaitan. Yang semula seorang ini sudah sudah tidak ada sifat hasad, tidak ada sifat al-kibr. Tiba-tiba ada lagi. Ada sum'ah. Kadang-kadang kita itu rasa kadang nyaman kalau amal kita itu tidak kita perdengarkan kepada orang.
Makanya salah satu penyakit yang ada dalam diri seorang penceramah itu kalau nggak hati-hati, orang yang memberikan nasihat kepada orang di sini Pak, tidak terasa kadang-kadang sum'ah, memperdengarkan amal seorang supaya orang itu merasa kagum. Oh, jadi amal yang paling utama itu macam apa orang itu tidak tahu. Walaupun ada amal yang memang orang lain boleh tahu Pak. Seperti sholat berjamaah, ya orang lain tahu. Wah harus berebut yang di depan kok. Enggak, kita tidak bisa mengatakan oh, di depan itu Pak iyanya bener aja. Itu saya kam nang ada ke depan. Tidak ada keinginan. Jadi Pak, jadi seperti itu. Kadang-kala kita ingin supaya orang lain tahu bahwa kita ini kalau bewakaf banyak. Yang boleh diberitahukan memang ada seperti sholat sholat berjamaah, termasuk zakat. Zakat tuh boleh Pak diberitahukan ke orang. Tapi kalau infak tidak perlu. Lebih beda tuh, kalau zakat boleh aja. Zakatmu berapa? Alhamdulillah sekian, boleh. Tapi nanti juga tetap di hati ini jangan sampai kita merasa paling, aku nih Pak pembanyaknya. Nah, ulang. Jadi memang apa ya? Karena ini bagian daripada asyirkul asghar. Jadi bagian daripada syirik yang kecil. Kadang-kadang kita tidak terasa, maka diperlukan nanti ini ada yang disebut dengan taba wastaghfar, bertaubat dan beristighfar. Ada riya, pencitraan. Jadi tadi kan memperdengarkan, ada lagi riya. Jadi memang kita harus berjuang, Jadi tidak begitu saja kita berbuat baik otomatis sudah diterima oleh Allah. Ada ini Pak yang harus ya malu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Riya, ujub itu kan penyakit hari-hari. Kalau cuma merasa bangga dengan dirinya sendiri, jadi merasa diri bangga terhadap apa yang ada pada diri kita, tetapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita alhamdulillah, nah bersyukur kepada Allah. Ada juga seorang ini bisa belajar, alhamdulillah seorang bisa sehat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, tidak ujub terhadap diri, tidak ada sumber. Makanya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu itu tidak bisa terlepas dari Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita bisa beribadah. Tidak bisa lepas itu. Ketika kita mampu untuk sholat berjamaah, ketika mampu kita, alhamdulillah, di antara kita sudah ada yang mampu puasa Senin Kemis, ada yang Daud dan sebagainya. Itu tidak terlepas dari kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ keterlibatan Allah juga ada. Kita mampu untuk memohon kepada Allah karena merasa bahwa kita ini orang yang lemah, Pak. Nanti ketika kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, apa tidak terlepas dari Allah juga? Kalau Allah nggak memberi, apa jadinya juga? Kita bukan Pak, itu tasawuf yang tinggi. Apanya tasawuf yang tinggi? Oh, biasa-biasa aja. Kita nggak akan mengklasifikasi, tidak akan ya tergantung bagaimana kita itu.
Itu yang melingkar di kita itu Pak utamanya, yakni rasa paling ya, kemudian memperdengarkan amal. Ya tadi kalau memang astagfirullah, mohon ampun. Ada merasa tidak suka kalau ada orang nyaman. Kadang nyaman kalau amal ini kadang diberitahukan orang. Itu 5 itu udah tiap hari. Belum lagi nanti tambahannya seperti ghadab. Ghadab itu suka murka, tidak mampu untuk mengendalikan terhadap emosi. Itu juga termasuk penyakit. La taghdab, la taghdab ya Rasulullah. Jangan kamu suka penyarikan, jangan suka marah, jangan suka marah, namanya ghadab. Tidak dibenarkan juga. Makanya supaya jangan marah, kan memang manusia ini berhadapan dengan orang banyak, Pak. Ketika ada kelakuan orang yang tidak kita sukai, itu mesti emosi. Berjanji jam 3 kada datang-datang, pas datang jam 5. Nah. Ada gerigitan lah. Parut lapar begitu bulik, nasi kadeda, ambil piring dipacah lah gitu. Ada papa gunanya nukar piring kadeda nasinya aja. Oh my sidin. Nah, tapi nanti ia mampu untuk mengendalikan. Makanya kan ada petunjuknya dari Rasulullah ketika menghadapi orang-orang, ketika kita lu kan memang berat Pak. Jadi ibarat air itu kita harus menahan air, menembok air itu. Kita memang harus menahan dalam ajaran Islam itu, bukan melampiaskan dengan cara-cara lisan, membiarkan lisan berucap seenaknya, membiarkan tangan melempar apa, kan tidak. Yang pertama, begitu sudah ada emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pasti akan hilang Pak. Anu Pak Haji karena kau berucap anu ndak sarik itu, makanya berucap ya Rasulullah. Yang kedua diem. Nah ketiga harus mengubah posisi. Ketika ia hendak sarik dalam keadaan berdiri, lah kasih duduk. Kalau duduk masih hendak sarik juga berebah hendak sarik juga berwudhu. Kurang apa lagi petunjuknya? Itu penyakit juga. Ini Allah sampaikan betapa kerasnya hati ini. Ini saja yang kita sudah tahu Pak, masih juga. Memang ya pergerakan nafas, pergerakan jiwa kita masih normal. Nggak bisa maunya kita ini berdiam di rumah aja, kada berhubungan dengan manusia. Kenapa ikam kada sembahyang jamaah? Takut kalau sebut orang pamer. Ada Pak orang. Karena suatu lihat di masjid nambah ini kisahnya. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan al-fi'lul khairu makhafatur riya humaqa. Ujar Siden, orang itu ingin berbuat kebajikan, takut disebut orang pamer, itu dungu Pak. Humaqa itu ya, kalau bahasa kampung ulun itu tambuk. Kalau bungul itu masih ringan, tambuk tuh hintaluk nang kada jadi itu. Tambuk nang ini ya. Ujar pemahaman ulun. Kalau masih bungul itu masih biasa, yo tambuk ya sudah. Jadi kenapa takut? Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Segala perintah Allah kita laksanakan. Dilihat orang, malah ketika kita saling melihat, itu justru menandakan bahwa ia akan ada apa? Ada jaminan akan masuk surga. Iya. Antum syuhadau bainakum
kamu adalah saling menjadi saksi di antara kita. Ulun kesini, pian menyaksikan ulun, ulun menyaksikan pian. Walaupun ulun tidak ingin ria, itu saling menyaksikan. Makanya buat kaum tua itu hebat benar. Kalau selesai sembahyang jenazah itu mesti ada penyaksian, Pak. Karena di situ letaknya. Cuman tuntunan Rasulullah tidak ada, itu aja, Pak. Kalau bubuannya itu kan asa bagus segawe ya taros. Itu kan begitu. Bapak sekalian yang meninggal ini ulun menyaksikan rajin 4 taklim, rajin berjamaah. Menurut ulun bahwa jenazah ini ahli kebajikan. Bagaimana menurut pian-pian berataan? Insya Allah khair, kan itu. Mudah-mudahan ia juga termasuk orang yang baik. Ya memang dengan harapan, dengan ucapan itu berhak atasnya surga. Lalu ada orang kita kadang-kadang Pak Haji jaga kayak orang itu pang juga. Ada juga. Hiri kayak orang juga. Ya enggak lah, kita tidak melakukan karena Rasulullah tidak melakukan. Tapi bahwa makanya kita ini kan kalau ada orang meninggal, Pak, kalau bisa jangan lagi diingat kejelekannya. Nggih, biar orang itu wangal atau jangan dilihat kebaikannya aja, sebut aja kebaikannya. Jadi kejelekannya nggak usah disebut. Untuk apa? Untuk menutupi supaya ia tidak berbuat kejahatan. Itu aja dulu. Jadi artinya bahwa kita ini disuruh untuk menyaksikan kebaikan. Jadi kada ingat lagi kejelekannya apa. Sebab nanti ketika kita orang banyak ini menyatakan dia itu jelek, dasar jelek nantinya, Pak. Siapa nang mati? Si fulan tuh. Hah, syukur benar mati. Aman kampung. Iya, luput sama sekali itu. Siapa orang mati itu? Mah orang baik benar itu. Walaupun pernah berbuat yang tidak baik. Ada lagi ghibah. Itu kan juga penyakit, Pak. Orang jelek kita jelek-jelekan yang nggak boleh, apalagi orang tidak jelek dijelek-jelekan. Oh, fitnah, tamak, serakah. Penyakit semua, Pak. Sehingga ketika orang itu serakah, rasa kesyukuran itu susah, Pak. Ghaflah, lalai. Kemudian juga termasuk penyakit itu bakhil, Pak. Bakhil, jadi pemalar. Itulah sebabnya kita harus juga menjadi orang yang pemberi. Coba nih kita lihat hadis, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu fa in zada zadat fadzalika ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ujar Rasulullah ini, sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa maka ada bintik hitam di hatinya. Jadi yang 10 tadi itu, begitu ia memperdengarkan amal ada bintik di hati. Begitu dia ada kesombongan ada bintik di hati. Begitu ada rasa bakhil ada bintik hitam di hati. Bintik hitam, kalau hitam kan hitam jadinya hati. Hitam jadinya. Makanya jar Allah Ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dalam surat Al-Imran. Pada hari ketika nanti dibangkitkan, kita dibangkitkan, itu ada yang memutih
wajahnya, ada yang menghitam wajahnya. Ini kalimat sindiran aja, Pak. Fa amal ladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang menghitam hatinya, orang yang menghitam wajahnya, kenapa jadi kamu itu kafir sesudah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan siksa dengan apa yang telah kamu mengingkari. Bagusnya dahulu kenapa jadi maka berubah macam ini? Karena bintik-bintik hitam. Tapi Allah mengatakan wa amal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang bercahaya, memutih mukanya, wajahnya, maka ia dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka di surga selama-lamanya. Jadi memang apa ya? Menitinya itu dari dunia. Lah wong suka wudu kok. Kemudian dia menghadap kepada Allah. Dahinya itu di tempat sujud lebih rendah daripada pantatnya. Bagaimana tidak putih? Belum dia beristighfar. Kalau dia punya harta, mau kok membersihkan. Allahu Akbar. Jadi sejak dini itu memang sudah berusaha membersihkan. Sampai di alam kubur ya sudah lampunya ya menyala, tidak gelap. Allahumma hadza abduka kharaja min rauhid dunya ila dzulmatil ila apa itu tujuannya? Allahumma abduka kharaja min rauhid dunya ila dzulmatil qabr. Ya Allah, ini adalah hambamu, jenazah ini. Ya Allah, jenazah ini adalah hambamu. Ya telah keluar dari alam kubur, alam dunia maaf, menuju ke alam kubur yang gelap gulita. Gelap gulita itu apa? Karena ketika ia di dunia sudah kadang bawa lampu, kadang berlampu dah hatinya ini memang hitam. Begitu ke kubur kadang menyala. Kita kan ingin menyala, Pak. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan tempat kubur istirahatnya ini salah satu dari taman-taman surga. Loh, yang namanya taman kan biar malam juga bersinar. Dan jangan kau jadikan ya Allah kubur tempat istirahatnya ini satu lubang dari lubang api neraka. Gelap. Jadi jamaah yang memuliakan, mulai di dunianya memang seseorang itu sudah berusaha menghapus titik-titik bintik-bintik hitam di hati. Makanya dari Rasulullah, fa in taba wa naza'a wastaghfara, jika ia bertaubat, kan kita ini kan ada Pak dosa, kita ingin berhenti, ada keinginan berhenti, kemudian memang benar-benar berhenti, kemudian memohon ampunan, maka hatinya akan mengkilap. Sukila qalbuhu, Allah, sukila qalbuhu. Jadi kalau bahasa berasonya itu ya taubat, dan hari-hari kita juga memohon ampun kepada Allah. Fa in zada, apabila ia terus melakukan dosa, zadat, maka bertambah pula noktah hitam itu. Jadi amradul qulub, penyakit-penyakit hati ini memang arahnya seperti itu. Tapi kita tidak takut Pak, karena memang seperti itulah gambaran kehidupan kita. Daya resikonya itu memang
Bagaimana mungkin kalau hati itu ada bintik-bintik hitam yang jelas tidak bercahaya, hidup kita menjadi tentram? Ya ndak toh. Jadi makanya kita berusaha untuk meminimalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taati. Kan itu kita minta. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Allah memang membolak-balikkan hati. Apa keinginan kita? Apakah ingin dibalik menuju kepada yang bercahaya atau justru yang menghitam? Allah sendiri berfirman, kalla bal rona, ada saktah kalau orang baca, kalla bal kada behinak tapi bentik kayak itu kah, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang kamu atau usahakan itu ada yang menutupi hati, namanya ron. Ya, ron itu ya hati yang hitam tadi. Makanya orang yang hatinya hitam itu nggak bisa ketemu Pak dengan Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Iya, apa ya? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Jadi karena hatinya hitam, tertutup, ada ron, ada dosa, maka dia akan terhijab, tertutup dirinya itu ketemu dengan Allah. Di dunia aja susah ketemu dengan Allah, apalagi nanti di akhirat. Jadi amrodul qulub, jadi dosa-dosa hati tadi itu adalah juga akan menghitamkan hati kita kalau kita tidak bertaubat dan tidak memohon ampun. Jadi bintik-bintik hitam. Oh, di dunianya aja susah ketemu dengan Allah, mata hati maksudnya, apalagi nanti di akhirat tertutup. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Terhijab, terdinding. Ya susah kalau tidak ketemu dengan Allah. Bagaimana mungkin kebahagiaan yang paling tinggi bila kita bertemu dengan Allah? Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.